Di video ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop 10 jutaan buat lebaran di tahun 2025. Yo guys, Serah Gadget bersama Rahkrisna sini, dan kali ini kita akan melanjutkan seri rekomendasi laptop buat lebaran 2025. Dan kali ini kita udah memasuki range harga 10 juta. Seperti biasa kita akan ngasih 5 rekomendasi sekaligus, dan pastikan ya kalian nanti nonton dengan seksama karena 5 rekomendasi ini kita udah sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contoh gampangnya nanti akan ada laptop gaming yang beneran gaming banget, ada laptop gaming yang buat editing ya, layarnya udah 100% sRGB, dan tentu ada laptop produktivitas, bahkan dari 2 OS ya, Windows maupun MacBook. Kita kasih semua rekomendasinya, so pastikan kalian tonton videonya sampai habis. Dan yang nggak kalah penting, biar kalian bisa mendapatkan laptop yang tepat dengan harga yang mantap, subscribe dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik untuk lebaran 2025 yang pertama adalah Asus TUF A15 FA506NC. Berkaca dari komen-komen teman-teman Rah Gadget di seri laptop 10 jutaan sebelumnya, kalau budgetnya udah nyentuh harga 10 jutaan, yang pasti mayoritas dari kalian itu akan mencari laptop gaming. Dan salah satu opsi recommended dari kita adalah laptop gaming dari Asus, yaitu Asus TUF A15. Gue bakal kasih 3 alasannya. Pertama, performa. Tentunya kalau nggak oke buat gaming, ya gimana kita bisa rekomendasiin? Ya nggak? Nah, karena itulah TUF A15 udah dibekali performa yang pastinya udah mumpuni dengan AMD Ryzen 5 7535HS, RAM-nya 8GB DDR5 5600 MHz, SSD 512GB NVMe, dan tentunya grafisnya ini udah pakai RTX terbaru 3050 4GB GDDR6. By the way, bukan terbaru banget, tapi ya ini udah bagus ya. 10 jutaan bisa dapat RTX 3050 merupakan sesuatu yang worth it. Otomatis lo jadi bisa mainin game AAA kekinian seperti Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong, ataupun GTA 6 kalau nanti udah rilis. Cuman ada satu catatan penting ya. Ini kan RAM-nya masih single channel ya, 8 GB. Jadi buat kalian yang pengen, atau bahkan sebenarnya wajib ya, buat kalian semuanya wajib upgrade RAM-nya menjadi minimal dual channel, minimal 16 GB. Udah deh, kalau udah 2 channel itu nanti potensinya akan keluar semua, main game juga akan jauh lebih mantap. FPS juga akan jauh lebih nikmat, lebih tinggi. Asus TUF A15 tentunya juga udah dibekali dengan layar gaming. 15,6 inch IPS Full HD, 63% sRGB, dan refresh rate-nya udah mencapai 144 Hz. Nah, layar kayak gini memang kalau kita lihat dari sRGB-nya masih tergolong kurang. Tapi karena ini memang laptop gaming ya, jadi diperuntukkan untuk kebutuhan gaming, sebenarnya nggak masalah kan dengan kondisi yang tidak 100% sRGB, yang penting refresh rate-nya udah tinggi, 144 Hz. Artinya, buat lo yang pengen beli laptop gaming buat main game kompetitif nih, kayak Valorant, refresh rate-nya ini akan memanjakan mata. Aspek lain dari laptop ini juga udah tergolong oke ya. Mulai dari bobot 2,3 kg dengan tebal 1,99 cm-nya, yang sebenarnya udah lumayan berat, tapi ini bisa dimaklumi karena laptop gaming. Terus baterainya juga gaming, 48 Wh, yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 2-3 jam pemakaian. Dan terakhir, portnya ini udah lengkap dan kekinian. Laptop 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Apple MacBook Air M1. Menjadi salah satu laptop terlaris di kelas 10 jutaan, tentunya MacBook ini punya value yang diincar oleh banyak orang. Ya, selain gengsi tentunya ya. Well, buat lo yang cari laptop buat produktivitas, gue bisa bilang MacBook Air ini bakal jadi pilihan yang tepat. Terutama kalau lo memang dari dulu udah pakai iPhone. Wah, itu ekosistemnya akan makin mantap jiwa. Selain itu, MacBook Air ini secara performa ternyata merupakan salah satu laptop paling kencang di kelas 10 jutaan.
Hal ini berkat CPU Apple M1 chipnya yang didukung GPU 16 Neural Engine, RAM 8GB Unified Memory, dan storage SSD 256GB M.2 NVMe. Sebagai gambaran ya, Apple M1 ini kalau dari hasil testing benchmark, sebenarnya dia udah setara dengan Core i7 generasi 12, bahkan generasi 13. So ya, nggak heran kalau MacBook Air ini bakal bisa dihandelin buat menunjang berbagai aktivitas produktifmu. Cuman tetap ada sedikit catatan, yaitu dari segi RAM-nya. Karena kapasitas RAM-nya ini udah mentok di 8GB Unified Memory yang artinya nggak bisa kita upgrade lagi. Jadi mungkin buat kalian yang suka multitasking ya harus lumayan kompromi lah. Atau pilihan satu-satunya ya kalian upgrade ke RAM 16GB. Tapi itu beda banget guys, harganya jadi mahal banget ya. Jadi kompromi aja ya. Beralih ke satu layar, MacBook Air M1 memiliki layar 13,3 inch IPS dengan teknologi Retina display. Terus resolusinya juga udah tajam banget, 2,5K, dan sRGB-nya udah mencapai 100%. Well, jujur ya, dari pengalaman gue menggunakan MacBook Air sebelumnya, layarnya ini tergolong udah oke banget. Bahkan mungkin yang terbaik di kelas 10 atau 20 jutaan. Pokoknya secara kualitas dia itu udah tajam, warnanya juga crispy, dan bikin kita betah untuk memandang layarnya lama-lama. Terutama buat kalian yang sering kerja, ngelihat laptop ya layarnya, dan sering ngeliatin yang namanya angka dan kalimat. Ini bakal kerasa banget bedanya. Untuk urusan ergonomis, MacBook Air M1 menjadi salah satu opsi yang manis. Beratnya di 1,29 kg yang tergolong cukup ringan dan tebalnya yang lumayan variatif. Tertipisnya di 0,41 cm sampai paling tebal di 1,61 cm. Tapi kalau kita lihat penampakan kasat matanya, MacBook Air M1 ini akan terlihat sangat tipis. Gitu pokoknya tipis banget lah. Faktor lain yang juga menjadi daya tarik adalah baterainya. 50 Wh yang bisa bertahan hingga 9-10 jam pemakaian. Terakhir untuk portnya, ya siap-siap aja dengan dongle ya. Oke, good luck. Laptop 10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook S14 OLED. Kalau kalian ngerasa nggak cocok dengan MacBook Air tadi, atau ya tadi kalian bukan pengguna iPhone atau Apple, tapi kalian memang dari awal ngincernya laptop produktivitas dan kalau bisa kalian juga pengen laptop dengan layar yang sama bagusnya, nah ini VivoBook S14 adalah pilihannya. Performanya udah kenceng, pakai AMD Ryzen 5 7535HS dengan Radeon 660M, RAM 16GB LPDDR5X Dual Channel Onboard, dan storage 512GB M.2 NVMe. Lo pasti udah bisa nebak ya kalimat selanjutnya dari gue apa? Bener banget, ini performanya udah sangat oke buat produktivitas. Template banget nggak sih? Tapi bener guys, ini performanya udah bagus kok. Bahkan meskipun ini bukan laptop gaming, kita tetap bisa pakai VivoBook buat main game casual seperti Genshin atau GTA 5. Sekarang kita bahas layarnya tadi yang gue mention udah bisa bersaing dengan kualitas layar dari MacBook Air. 14 inch OLED beresolusi WUXGA dengan 100% sRGB. Layar yang udah nyaman banget buat kebutuhan harian, plus udah bisa dipakai buat editing profesional. OLED-nya Asus memang bukan kaleng-kaleng guys. Kalian ya gimana ya bilangnya, ya pokoknya 11-12 lah dengan MacBook. Udah bagus. Unggulan lain dari laptop ini ada pada baterai 75 Wh yang badak banget dan bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian. Dikombinasikan dengan bobot 1,3 kg dan tebal 1,39 cm-nya, VivoBook ini jadi laptop yang juga bakalan nyaman kalau lo memang tipikal orang yang suka bepergian bawa laptop. Nah, kalau portnya, tenang aja guys ya, nggak kayak si MacBook tadi yang harus ada dongle, yang harus good luck. Laptop ini udah punya port yang lengkap, ada HDMI dan semuanya aman lah ya. Laptop 10 jutaan terbaik yang keempat adalah Lenovo LOQ15 IAX9. Gue langsung kasih kesimpulan aja, kalau kalian lagi nyari laptop buat editing profesional, nyari performanya kenceng dan layarnya udah editing banget, maksudnya kayak udah 100% sRGB,
Nah ini, laptop ini bakalan cocok buat kalian. Udah fix lah ya, ambil tuh Eloki. Alasannya ada dua. Pertama, kita bisa dapat performa laptop gaming yang memang lebih tinggi dibandingkan laptop produktivitas di kelas yang sama. Intel Core i5 12450HX dengan RTX 2050 4GB GDDR6, RAM 12GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang tentunya udah siap buat mainin game AAA juga. Selain itu, seperti yang gue mention di awal, kalau kalian kebutuhannya buat editing profesional, kombinasi spek ini tentunya juga udah oke banget buat editing 4K di Premiere Pro. Bisa dah tuh, kalian ngehajar semua project puluhan juta itu. Amin. Alasan yang kedua adalah layar. Yaps, laptop ini memiliki layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Dipakai gaming kenceng, dipakai editing juga mateng. Nikmat mana yang kau dustakan? Oke. Well, buat kalian yang juga pengen main game, terutama yang suka game kompetitif kayak Valorant, layar laptop ini tentunya juga udah bagus ya, karena udah pakai refresh rate tinggi di 144Hz. Dan tadi, buat color grading juga udah aman dengan 100% sRGB-nya. Untuk ergonomis sendiri, Eloki 15 memiliki bobot 2,38 kg dengan tebal 2,19 cm. Baterainya 60 Wh yang punya daya tahan sekitar 3 jam. Portnya udah lengkap dengan HDMI dan Type-C. Laptop 10 jutaan terbaik yang terakhir adalah MSI ThinkGF63. Kalau tadi gue ngasih rekomendasi laptop buat yang suka gaming dan juga bisa editing profesional, laptop nomor 5 ini gue kasih rekomendasi buat kalian yang memang hardcore gamer. Pasalnya, MSI Thin ini sudah dibekali spek yang bisa dibilang paling kencang di seri kali ini. CPU-nya udah pakai Intel Core i7 12650H yang 20% lebih kencang dibanding Ryzen 5 di dua laptop gaming sebelumnya. Grafisnya juga udah pakai RTX 3050 4GB GDDR6, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Well, lagi-lagi ya, mungkin karena ini harga 10 jutaan, jadi dari brand itu ngasihnya memang sengaja ngasih RAM single channel buat menekan harganya. So, kalau kalian memang beneran hardcore gamer, pastikan kalian upgrade dulu RAM-nya menjadi minimal dual channel 16GB. Udah deh, lanjut main game dengan hardcore tadi. Yes, game-game AAA seperti Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Battlefield, atau Wukong udah bisa dimainkan dengan FPS di atas 30 tentunya ya. Main game jadi lebih asik juga berkat layar 15,6 inch IPS Full HD berefresh rate 144Hz. By the way, layarnya ini memang belum 100% sRGB, makanya gue bilang ya, ini cocoknya buat kalian yang memang kebutuhannya fokus di gaming. Okay. Aspek lain dari laptop MSI ini tergolong oke aja, nggak ada yang spesial. Mulai dari bobot 1,86 kg yang cukup ringan di kelas laptop gaming, baterai yang pas-pasan 52,4 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam, RAM dan SSD yang bisa di-upgrade, serta port yang udah lengkap ya, udah ada HDMI dan juga Type-C-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 10 jutaan yang bisa kalian lirik ya, atau bisa dibilang kita rekomendasikan buat lebaran 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shop sebelah sini atau sebelah sini. Di sana juga udah ada update harga terbaru beserta mungkin ada promo juga ya. Jadi pastikan cek aja dulu, kalian klik dulu. Untuk promo biasanya akan baru muncul di halaman Shopee. So, pastikan klik dulu untuk melihat harga terbaru dan informasi menarik lainnya dari laptop tersebut. Kalau yang nanya apakah ini linknya trusted atau enggak, ya kita nggak bisa menjamin 100%, tapi yang pasti, pertama kita bantu kurasi untuk mengambil hanya link-link ataupun ya produk dari bisa dibilang toko trusted atau toko bahkan kita ambilnya dari toko officialnya langsung. So ya bisa dibilang harusnya trusted ya. Tapi again kalau kalian mau make sure lagi silahkan klik dulu untuk nanti baca-baca dan kalian review sendiri gimana rating dari si toko tersebut.
Oke, itu aja guys buat kalian yang sudah nonton sampai sini. Terima kasih banyak. Kalau kalian ada komen, saran, masukan, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Masih ada rekomendasi lebaran lainnya. Oke, let's go.